Tapi di sini saya tekankan, nah ini berpegang rapi dan sopan. Semoga ada yang menggunakan kaos, terus background di belakangnya semoga juga yang diusahakan yang bagus ya, gitu, yang rapi. Nah, sini coba saya akan simulasikan bagaimana membuat video perkenalan dan video sapaan. Di sini langkah pertama, jangan lupa Bapak Ibu, kami ingatkan kembali mungkin yang nah di sini ada turn editing on, Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada edit. Kita pilih sesinya. Ketika kita mau membuat sesi perkenalan, kita pilih sesinya, ini sesi general. Kita pilih edit. Kemudian edit section. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu kursornya bisa diletakkan di dalam di sini, misalkan di enter, nah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langkah selanjutnya kita pilih menu insert video recording seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan tool yang sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan insert video recording, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan HP kemudian diupload juga bisa. Bapak Ibu bisa menggunakan insert model media seperti itu. Nah, ini saya coba simulasikan Bapak Ibu membuatnya menggunakan fitur yang terdapat di LMS ini. Kita klik insert video recording. Mohon maaf, saya belum mematikan videonya. Nah, Bapak Ibu silakan setelah insert video recording tadi, kita pilih start seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya nggak muncul ya, jadi tertutup. Nah, Bapak Ibu bisa pilih scroll ke bawah dengan text down ya, on keyboard, nah seperti ini. Nah, ini akan muncul recordingnya. Gitu. Nah, kalau biasanya nggak muncul, kalau saya menggunakan laptop tuh nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu silakan pilih menggunakan text down, menggunakan keyboardnya, nah, akan muncul tombol stop video recording. Nah, kalau memang sudah selesai, Bapak Ibu silakan stop. Nah, ini untuk merecord kembali apabila misalnya mau diperbaiki lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan record kembali. Kemudian kalau sudah, misalkan ini sudah final video yang video sapaan atau video perkenalannya yang ini saja ya, Bapak Ibu silakan pilih test recording annotation. Kita pilih. Nah, pastikan sampai 100% dan muncul video annotation-nya. Jadi video perkenalan. Nah, ini tergantung jaringan Bapak Ibu ya. Ketika upload itu apakah cepat dan lambat. Ya, tergantung dari jaringan Bapak Ibu yang digunakan. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya pilih save. Nah, kan muncul sudah ya Bapak Ibu. Ini contoh bagaimana Bapak Ibu membuat video perkenalan. Kemudian di sini yang tulisan tadi, kalau Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu silakan hapus ya. Kita klik. Nah, Bapak Ibu silakan hapus ketika sudah membuat video perkenalan atau video sapaan. Jangan lupa nama tutornya Bapak Ibu cantumkan, misalkan nama tutornya itu. Nanti bisa juga Bapak Ibu membuat narasi, perkenalkan nama saya siapa-siapa, bisa juga, atau dalam video tersebut juga cantumkan, atau email ya, misalkan emailnya. Kita cantumkan, kemudian shift check. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya sekilas terkait bagaimana cara membuat video perkenalan dan video sapaan. Ini sama ketika Bapak Ibu nanti di sesi ke-1
1, sesi kedua sampai sesi 8 itu cara langkah-langkahnya sama ketika Bapak Ibu akan membuat video sapaan. Nah, saya contohkan kembali bagaimana Bapak Ibu misalnya mengembed ya, Bapak Ibu saya prefer menggunakan video yang profesional. Kemudian saya akan meletakkan di YouTube. Nah, Bapak Ibu juga bisa. Saya coba hapus terlebih dahulu. Nah, cara menghapus, mengulangi atau menghapus yang video yang sudah Bapak Ibu letakkan di halaman ini, Bapak bisa pilih edit HTML. Nah, nanti tulisannya di atasnya email saya, ya Bapak bisa langsung hapus ya. Bapak Ibu bisa pilih. Jadi Bapak Ibu bisa hapus sesuai dengan videonya paling atas ya Bapak. Oke. Nah, biasanya video itu ada iframe-nya ya, ada kayak semacam iframe tadi. Awalnya nah, ini video perkenalan ya, Bapak Ibu hapus. Kemudian Bapak Ibu update. Nah, otomatis videonya akan hilang. Tapi kalau dihapus dari halaman ini biasanya nggak terhapus ya. Jadi dari menggunakan menu edit HTML source gitu. Nah, saya coba akan embedkan menggunakan misalkan dari Bapak Ibu sudah mempunyai video yang diupload di YouTube. Ini beberapa tutor yang mungkin Bapak Ibu juga termasuk sudah menggunakan YouTube ya. Nah, ini misalkan ada tutor yang menggunakan video perkenalan ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan kamera yang profesional, terus atau mungkin sudah diedit, Bapak Ibu silakan upload ke YouTube. Kemudian Bapak Ibu bisa share langkah-langkahnya sebentar. Ini ada share, kemudian embed. Nah, di sini Bapak Ibu ambil copy iframe-nya, copy source code-nya. Kita copy. Nah, selanjutnya kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, sini sama langkah-langkahnya ketika kita membuat video tadi, kita edit section. Kemudian di sini ada edit HTML. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meng-paste ya, paste videonya. Nah, ini Bapak Ibu silakan di paling atas. Nah, silakan selanjutnya Bapak Ibu update. Nah, seperti ini sudah tampil. Nah, untuk membuat center atau ke tengah, Bapak Ibu silakan pilih. Bisa di blok seperti ini, kita pilih align center. Nah, kemudian Bapak Ibu save check. Nah, ini untuk membuat video yang sudah diunggah ke YouTube. Nah, ini kami juga merekomendasikan ya karena lebih ringan dan tidak membebani server. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu menggunakan YouTube terus menggunakan diunggah sana di embed, itu lebih baik juga, tidak membebani server kami seperti itu, meringankan server kami. Baik, kemudian selanjutnya saya coba masuk ke sesi 1. Nah, di sesi 1 Bapak Ibu tadi sampaikan oleh Pak Tarno juga terkait apa saja yang terdapat dalam sesi 1. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat video sapaan ya, video sapaan sama tadi yang langkah-langkahnya, membuat video sapaan. Kemudian di sini ada kehadiran. Ini Bapak Ibu tidak perlu mengklik kehadiran. Jadi ini mahasiswa sudah otomatis mengklik sendiri.
Kemudian ada materi inisiasi, ini materi yang sudah disediakan oleh pengampu yang ada di fakultas. Jadi Bapak Ibu kalau akan nanti kalau misalkan Bapak Ibu akan menambahkan, bisa menambahkan materi pengayaan di bawah materi inisiasi seperti itu. Jadi ini komponen yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu pengampu mata kuliah. Jadi kemudian untuk di tugas sesi 1 ini ada diskusi. Nah, sama kalau komponen yang tersedia diskusi itu terdapat di sesi 1 sampai sesi ke-8. Jadi itu sudah standarnya. Terus ada tes formatif. Nah, ini ada yang sudah terdapat tes formatifnya, latihan. Nah, ini sifatnya latihan, tidak masuk dalam penilaian. Itu. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan di sini bagaimana mensimulasikan bagaimana Bapak Ibu apabila akan menambahkan, rasanya menguatkan materi yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu akan menambahkan materi pengayaan yang ada di sesi pertama. Kita contohkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan langkah-langkah. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan menggunakan add or activity. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan pilihannya, bisa menggunakan file, folder, atau page dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, apabila Bapak Ibu akan menggunakan file, Bapak Ibu pilih file, kemudian pilih folder juga bisa. Itu. Jadi saya coba mencontohkan Bapak Ibu menambahkan menggunakan file. Nah, tapi dalam tadi disampaikan oleh Pak Kartono, mohon materi yang asli Bapak Ibu jangan menghapus. Materi bawaan yang sudah tersedia jadi hapus. Kalau Bapak Ibu akan menambahkan, dipersilakan seperti itu. Jadi materi yang sudah ada, apabila memang materi tidak relevan, silakan disampaikan ke program Kapoldinya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan, materi tidak relevan. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke program studinya. Nah, ini saya contohkan bagaimana membuat menambahkan materi pengayaan. Ini contohnya hanya dalam file ya, nanti Bapak Ibu bisa cara lain, bisa menggunakan paste atau menggunakan link atau yang lain ya. Saya coba contohkan menggunakan file, kemudian pilih select file. Nah, saya coba contoh materinya dalam PPT, kita upload. Nah, ini contohnya materi yang sudah saya upload dalam bentuk PPT. Nah, biasanya materi itu ketika Bapak Ibu membuat itu berada di paling bawah. Nah, Bapak Ibu bisa drag ke atas. Bisa disesuaikan nanti sampai dengan di bawahnya, letaknya di bawahnya materi. Nah, label materi ya. Seperti itu. Nah, ini cara menambahkan materi pengayaan. Bisa juga dalam bentuk video ya. Bapak Ibu bisa menggunakan materi dalam bentuk video, bisa diembedkan. Saya coba contohkan di sini add or activity. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan label atau yang lain. Kalau dalam video misalkan, nah saya coba menggunakan label ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meletakkan embedding video di sini. Saya coba cari video di YouTube ya, contohnya. Nah, ini ada contohnya. Sama langkahnya, kita copy frame-nya, kita paste sini ya. Oke. Kita update. Nah, biasanya ketika menambahkan selalu di bawah ya. Lalu silakan gerak kembali. Kita pilih, kita sesuaikan.
jaringan. Dan sepertinya jaringannya agak bermasalah. Jadi ketika sudah membuat sama langkahnya membuat label, kemudian kita drag sampai dengan di materi itu. Nah, kita drag sampai dengan di bawahnya materi. Nanti akan muncul ya. Ini agak loadnya agak berat karena saya menggunakan wifi. Nah, nanti akan muncul di sini videonya ya di bawah materi. Agak muter ini. Atau bisa juga Bapak Ibu ketika mau menambahkan video itu bisa juga menggunakan page. Nah, ini karena jaringan ya, jadi harusnya ini muncul. Nah, ini muncul ya. Jadi ini menggunakan label, Bapak Ibu bisa menggunakan label, kemudian menggunakan embed yang ada di YouTube. Jadi bisa berbagai cara ya, berbagai langkah yang bisa digunakan seperti itu. Nah, ini menambahkan materi. Baik, selanjutnya mungkin untuk materi penambahan materi saya lanjutkan kembali ke diskusi ya. Jadi Bapak Ibu selain tadi bisa menambahkan materi dan tidak menghapus materi yang ada, itu Bapak Ibu ditugaskan untuk menanggapi diskusi. Nah, di sini, diskusi ini terdapat di sesi pertama sampai sesi ke-8. Nah, bagaimana cara menanggapi, langkah-langkahnya menanggapi diskusi? Bapak Ibu pilih diskusi di sini. Kemudian nanti akan ada contohnya ada mahasiswa yang sudah menanggapi. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk menanggapi setiap postingan diskusi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa menanggapi seperti ini. Bapak Ibu, saya contohkan ini ada student 1 atau mahasiswa 1 sudah memposting diskusinya. Bapak Ibu mereply. Nah, sini Bapak Ibu silakan replay. Nah, ini bisa berupa kalau standar defaultnya itu ketika Bapak Ibu mereply itu bisa dibaca semua mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut. Tetapi di sini ada fitur yang hanya bisa dibaca oleh mahasiswa yang memposting diskusi. Nah, ini bisa dipilih fitur reply privately. Nah, ini tergantung nanti disesuaikan dengan diskusi mahasiswa seperti itu. Jadi ketika tidak dipilih defaultnya itu bisa dibaca oleh semua mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan file apabila memang membutuhkan jawaban atau postingan dari tanggapan dari Bapak Ibu yang berupa file. Di sini ada pilih advance. Nah, kemudian di sini bisa ditambahkan file seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, ini contoh memberi tanggapan kepada mahasiswa. Nah, saya coba contohkan. Ini tanggapan yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Selanjutnya banyak ya, Bapak Ibu silakan disesuaikan. Nah, setiap diskusi mahasiswa ini Bapak Ibu harus melakukan penilaian, rating. Jadi setiap apa yang diposting mahasiswa, baik yang iya, yang oke, itu harus dinilai. Nah, nanti kalau sudah dinilai, nanti akan menjadi tagihan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu saat diskusi mohon mahasiswa juga diingatkan
bagaimana menjawab diskusinya, dan tidak menjawab ya, oke, dan lain setuju. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak repot-repot untuk menanggapi yang seperti itu. Jadi mohon apa saja yang diposting oleh mahasiswa tetap dinilai. Gitu. Jadi, nah untuk menilainya di sini ada maksimum rating, kemudian pilih rate-nya. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Kartono, rate-nya 0 sampai 100. Seperti ini. Nah, contohnya akan menilai 80 misalkan seperti itu. Nah, ini otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpan save as atau apa. Ini ketika ngeklik rate itu otomatis kesimpan rate-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi apakah ada yang masih belum tanggapi. Nah, itu tuh sudah 2, ini juga memposting. Nah, Bapak Ibu juga harus menanggapi. Nah, misalkan Bapak Ibu menanggapi diskusinya ini akan menggunakan file dan private. Nah, kita contohkan ya. Replay. Nah, di sini contohnya menanggapi dengan private dan menggunakan file. BWI juga bisa lakukan. Atau bisa juga nanti kalau misalkan ini untuk bisa dibaca oleh mahasiswa, private-nya dicentang gitu. Contoh saja. Nah, filenya Bapak Ibu bisa drag ke sini, drag and drop, atau Bapak Ibu bisa mengambil dari komputer Bapak Ibu, diletakkan. Contoh saja ya, tanggapan diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu post to forum seperti itu. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Kartono. Nah, apabila ada mahasiswa yang jawaban apa namanya, yang jawabannya itu mirip dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa merangkum. Jadi merangkum, jawab tanggapan, terima kasih tanggapan mahasiswa student 1, student 2 dirangkum, kemudian ditanggapi sekali, tapi tetap harus dinilai. Jadi walaupun Bapak Ibu menanggapinya itu sekali dari beberapa ringkasan rangkuman dari beberapa mahasiswa, Bapak Ibu tetap harus menilai. Gitu. Jadi sini Bapak Ibu harus menilai semuanya. Nah, ini kita contoh, kita nilai. Nah, seperti itu. Ini otomatis kesimpan. Nah, ini untuk diskusi seperti itu. Nah, saya kembali lagi di halaman depan di sesi pertama. Saya kembali di sesi pertama. Nah, di diskusi ini juga ada terdapat rambu-rambu biasanya ya, rambu-rambu penilaian diskusi. Setiap diskusi dan tugas itu mempunyai rubrik atau rambu-rambu penilaian. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat dan dibaca terkait rambu-rambunya penilaian diskusinya. Ini rata-rata semua mata kuliah sudah mempunyai rambu-rambu diskusinya, dan kami memang mewajibkan ya Pak Kartono. Jadi setiap diskusi itu paling nggak ada rambu-rambunya, dan tugas juga sama seperti itu. Nah, ini diskusi 1 sampai dengan sesi ke-8. Bapak Ibu harus menanggapi dan memberikan nilai tersebut. Kemudian kuis ini hanya latihan ya, kuis format ini hanya latihan. Ya, yang membedakan nanti di sesi ke-3, ke-5, dan ke-7 ini ada tugas. Nah, ini saya contohkan bagaimana memberi umpan balik tugas. Nah, di sini juga sudah terdapat ya pedoman penilaian tugasnya. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Nah, di sini saya coba untuk menilai tugas, mengecek tugas. Bapak Ibu pilih tugasnya. Ini sesi 3, tugas 1. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat
jumlah partisipan, itu artinya jumlah mahasiswa itu ada berapa, ini hanya 2 ya tadi, kebetulan 2. Kemudian yang mengunggah tugas itu ini kebetulan juga dua-duanya mengunggah tugas. Nah, ini need grading. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono, biasanya ada tagihan. Nah, tagihan itu ini adalah yang belum dinilai. Jadi 2 orang mahasiswa yang mengunggah 2 peserta. Nah, ini yang belum dinilai 2 peserta. Kita lihat, kita pilih view all submission. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa filter yang mungkin Bapak Ibu biasanya sering masuk ke keluhan kami. Ini ke klik ya, jadi nah, ke klik yang first name-nya tuh yang salah satu klik huruf itu ke klik, jadi tidak muncul namanya. Nah, kok tidak ada yang mengumpulkan, ternyata ininya ke klik. Nah, mohon ini untuk dipilih first name-nya all, second name-nya all, jadi akan muncul semua mahasiswa. Nah, kemudian untuk melihat mahasiswa yang sudah mengumpulkan siapa saja, yang belum dinilai siapa saja, Bapak Ibu bisa melihat dari sini filter ini. Bapak Ibu silakan gunakan filter ini. Tapi jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah menggunakan filter ini, Bapak Ibu balikin lagi dikembalikan kembali ke no filter kalau sudah selesai seperti itu. Jadi nah, ini untuk melihat siapa saja yang sudah mengunggah tugasnya, Bapak Ibu pilih submit. Ini contohnya karena sudah semuanya mengunggah, jadi keduanya. Nah, ini siapa saja yang belum dinilai, yang perlu membutuhkan penilaian. Nah, ini karena dua-duanya belum dinilai, muncul dua-duanya. Nah, kita coba lakukan salah satu ya. Kita pilih yang student 1, kita nilai, kita pilih grade. Seperti ini. Nah, ini karena filenya Word, ini membutuhkan generate ya ke PDF. Mohon ditunggu karena membutuhkan waktu untuk membaca file PDF-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa menu ya. Di sini yang di atas ini nama tugasnya. Terus ini siapa saja yang mengumpulkan tugas. Di sini ada menu-menu ketika Bapak Ibu akan menilai mahasiswa yang lain. Misalkan next mahasiswa ke yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini. Dan di sini ada juga fitur untuk mengkoreksi. Dalam ini misalkan membutuhkan yang catatan-catatan yang koreksi yang langsung di sini, Bapak Ibu bisa memilih tool-tool di sini, menggunakan tool-tool di sini. Contohnya ini, nah, Bapak Ibu bisa gunakan juga tool-tool di sini. Nah, sini misalkan page-nya lebih dari 1. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan page ini. Nah, ini 2 page. Jadi fitur ini bisa digunakan, bisa dilihat, oh ini ternyata mahasiswa itu menjawab tugasnya dalam 2 page. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini tool-toolsnya yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian bagaimana untuk menilai dan memberi feedback tugas, Bapak Ibu di sini ada sebelah kanan apabila Bapak Ibu sudah melihat jawaban tugas mahasiswa, kemudian Bapak Ibu menilainya. Nah, di sini ada grade. Bapak Ibu silakan masukkan grade-nya. Nah, penilaiannya di sini entrykan angkanya ya. Tidak menggunakan koma, langsung angka bulat. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan feedback-nya, rekomennya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono ya, setiap tugas itu sebaiknya bisa ditambahkan, misalkan yang sudah baik diberi penguatan, baik diberi penguatan terkait tugasnya. Nah, apabila yang memang belum sesuai, mungkin Bapak Ibu bisa memberi feedback, silakan pelajari modul ini dan lain-lain seperti itu. Bapak Ibu silakan berikan feedback ke mahasiswa.
Nah, ini contoh feedbacknya. Contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah feedback Bapak Ibu isi, di sini ada file save change. Nah, kalau save and show next, ini nanti akan ke mahasiswa yang selanjutnya. Kita pilih save and change ya. Kita coba kita lihat. Nah, ini nilainya sudah masuk, feedbacknya sudah masuk. Nah, untuk kembali, nah saya akan kembali memperlihatkan di view all submission. Nah, di sini filter tadi, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Yang submit itu berapa orang, misalkan 2 mahasiswa tadi. Nah, 2 mahasiswa. Terus untuk melihat yang belum dinilai, Bapak Ibu pilih preferred grading. Nah, ini yang belum nilai 1 mahasiswa, jadi kelihatan ya. Yang belum nilai Bapak Ibu 1 mahasiswa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat siapa saja yang belum submit. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat siapa saja yang belum submit. Bapak Ibu bisa mengirim pesan ya. Nanti saya coba sampaikan bagaimana cara mengirim pesannya. Nah, itu terlihat siapa saja yang belum submit. Jangan lupa setiap Bapak Ibu menggunakan filter ini bisa bisa Bapak Ibu kembalikan ke defaultnya. Jangan lupa nanti biar Bapak Ibu melihat kembali semua yang ada di tugas ini, pilih no filter. Kita kembalikan no filter. Nah, gitu. Jadi muncul semua, yang baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tugas mungkin sampai sini ya, saya coba selanjutnya bagaimana mengingatkan kepada mahasiswa yang belum aktif atau menyapa mahasiswa. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat. Nah, di sini biasanya munculnya di halaman ini ya, notifikasinya di halaman atas ini ada Google Messaging Drawer. Tapi untuk mengirim pesannya, Bapak Ibu bisa gunakan ini course management. Pilih. Di sini ada participant. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu akan mengirim ke semua mahasiswa. Bapak pilih centang yang ini. Tetapi kalau memang Bapak Ibu akan mengirim ke beberapa mahasiswa tertentu, Bapak bisa pilih yang di sini, manual satu ya. Nah, contoh saya akan mengirim pesan ke mahasiswa kedua, seperti itu. Nah, ini kalau mengirim pesan semuanya, pilih centang semua ya. Kemudian di sini pilih send a message. Nah, ini bisa dilihatkan jumlah mahasiswa yang akan dikirim. Silakan Anda aktif. Berapa harganya? Abon mengumpulkan tugas terkait notifikasi ya, disesuaikan dengan notifikasinya. Nah, kemudian send to people. Nah, ini artinya pesan Bapak Ibu sudah dikirim melalui chat ke semua mahasiswa. Nah, untuk melihat chatnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini nanti akan muncul misalkan ada notifikasi dari mahasiswa. Nah, ini nanti akan bertanggapan, akan muncul di sini, di sebelah kanan ini. Nah, chat ini tidak masuk dalam penilaian, tetapi Bapak Ibu silakan gunakan untuk memudahkan komunikasi kepada mahasiswa, seperti itu. Jadi memang aktivitas yang di sini tidak akan
masuk dalam penilaian secara otomatis, tapi silakan Bapak Ibu gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk tugas sudah ya, bagaimana menanggapi tugas dan memberi nilai tugas. Nah kemudian yang biasanya di diskusi 8 mungkin Bapak Ibu bisa merangkum apa saja semua pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kegiatan tutorial ini melalui diskusi yang ada di sini. Bapak Ibu bisa merangkum juga. Nah kemudian selanjutnya setelah berakhir kegiatan tutorial online, Bapak Ibu biasanya diminta untuk membuat laporan. Nah, salah satunya melampirkan grade yang ada di sini, berapa grade-nya hasil penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk mengambil grade-nya, Bapak Ibu pilih di sini ada course management. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih grade. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih export. Nah, ini bentuknya bisa dalam OpenSheet, dokumen spreadsheet, plain text, atau Excel. Nah, Bapak Ibu silakan pilih, sesuaikan. Kalau yang menggunakan Linux, open dokumen ya. Jadi, Bapak Ibu silakan sesuaikan. Nah, saya coba menggunakan Excel. Nah, selanjutnya, kalau sudah dipilih Excel, Bapak Ibu sudah tinggal download. Nah, di sini ada nilai-nilai. Contohnya tadi hanya nilai yang saya coba share screen ya. Nah, ini tadi contohnya hanya menilai yang tugas dan diskusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga kontrol kontrolnya dari nilai ini. Jadi kelihatan Bapak Ibu bisa mengecek sebelum dibuat laporan apakah nilai itu sesuai atau belum. Jadi cek dari sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Oh, nilai misalnya Bapak Ibu bisa mengkalkulasi, oh ternyata nilai akhirnya nggak sesuai. Nah, silakan laporkan ke kami apabila hitung-hitungannya sesuai. Itu bisa ada yang tutor yang detail seperti itu. Nah, ini contoh hasil grade selama tutorial online. Nah, ini bisa diminta untuk dibuatkan laporan, lampirkan dalam laporan. Nah, kemudian untuk tutorial online, selanjutnya mungkin Bapak Ibu di mana harus mengunggah laporan tutorial online. Nah, mungkin saya coba sampaikan juga bagaimana mengunggah laporan tutorial online. Mungkin akan dibantu oleh Mbak Retno. Apakah sudah hadir Mbak Retno?